sekecil lu beli kopi tiap hari, harus lu tahu, lu masukin catatan. 61,7% anak muda, milenial dan Gen Z ya, di Indonesia tidak memiliki dana darurat. Ini menurut Treasury. Ini gawat loh. Kalau memang kepepet, kita punya solusinya. Solusinya adalah halo Sobat Seva, welcome back di segmen Save with Seva. Dan hari ini gue akan ngomongin tentang topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu adalah tentang cara mengatur keuangan. Kalian pernah gak sih ada di situasi kayak gini? Gaji kalian naik, tapi tabungan tetap gak numpuk gitu uangnya. Atau kalian ngelihat orang lain gajinya naik, tapi mereka seemingly gak bisa menabung dengan proper. Atau bahkan kalian ngelihat orang lain atau diri kalian sendiri mendapatkan gaji dan gak lama gaji tersebut kayak bocor, hilang aja kayak gitu. Nah, kalau skenario kayak gini terjadi terus-menerus, itu tandanya kita belum mempunyai strategi keuangan yang benar. Ada survei OJK di 2023 soal literasi dan inklusi keuangan yang menunjukkan 62% masyarakat Indonesia masih belum punya perencanaan keuangan pribadi yang jelas. Nah, ini dia masalahnya. Jadi kita tahu bahwa semua ini masalah pengelolaan keuangan dan literasi keuangan. Makanya di video kali ini, gue akan membahas 7 aturan perencanaan keuangan yang wajib lu ikutin biar hidup lu lebih stabil dan siap menghadapi masa depan. Langsung aja kita mulai ke langkah pertama, yang sebenarnya juga paling malesin. Karena ini adalah tentang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran lu. Ini langkah pertama yang paling realistis, gimana lagi biar kita bisa tahu pengeluaran dan pemasukan kita. Ini adalah basic step untuk menuju kestabilan keuangan ke depannya. Dan bahkan sekecil lu beli kopi tiap hari, harus lu tahu, lu masukin catatan sebagai pengeluaran kalian. Dan tiap kali kalian gajian atau dapat pemasukan, kalian juga harus catat. Ini biar kalian bisa benar-benar mindful tentang cash flow kalian. Nah, langsung ke langkah kedua. Nah, kita sering banget kalau membayangkan suatu bencana dibilang negative thinking gitu. Tapi ini realistis. Apapun yang katastrofik itu mungkin terjadi pada kita. Makanya dana darurat itu adalah benteng pertama. Tapi sayangnya ada survei nih. 61,7% anak muda, milenial dan Gen Z ya, di Indonesia tidak memiliki dana darurat. Ini menurut Treasury. Ini gawat loh. Idealnya, lo harus mempunyai dana darurat, yaitu consist of 3-6 kali pengeluaran bulanan lu. Jadi kalau ada kejadian mendadak, sakit atau kena bencana atau PHK, lu nggak panik karena lu tahu lu sudah menyediakan dana darurat. Oke, yang ketiga, ini juga lumayan penting karena menurut gua masih sering terjadi di Indonesia, adalah tentang menyelesaikan lu punya utang atau membayar lu punya utang. Atau lebih tepatnya mempunyai mindset tentang utang itu yang baik. Kalau untuk usaha atau pendidikan itu masih oke. Tapi kalau misalkan untuk beli sneakers limited edition atau gadget yang baru yang lu nggak butuh-butuh banget, itu kita harus benar-benar mikir ulang. Ini habit orang Indonesia yang susah banget kita lawan gitu. Dan datanya juga jelas bahwa mengutang ini sudah menjadi habit yang makin biasa dilakukan karena pinjol dan buy now pay later di tahun 2025 ini ya, tepatnya bulan April itu mencapai 76 triliun ya. 76 triliun itu naik sekitar 33% dibandingkan tahun 2024 di bulan April ya, yang cuman sekitar 57 triliun. Bukan cuman sih, itu juga banyak, tapi peningkatannya lebih banyak lagi ke 76 triliun. Ini menurut Jawa Pos. Jadi again, kita harus punya mindset yang benar soal utang dan tekan impulsivitas kita gitu. Dan harus mikir jangka panjang. Dan kalau punya utang sekarang, mending diberesin, dan kedepannya kalau pengen utang, mikir lagi dan make sure itu untuk sesuatu yang produktif. Oke, langkah keempat, mungkin ini lebih familiar. Kalau yang suka nonton channel finansial Indonesia, kita sering dengar kata, buatlah uang itu bekerja untuk kita. Iya, gue akan berbicara tentang investasi. Mungkin kalau kita nabung itu akan aman, cuman nggak bisa bertumbuh yang gimana banget. Jadi, I suggest lu semua melakukan investasi, biar duitnya bisa bekerja untuk kita. Dan ini juga banyak pilihan ya, sesuai dengan personality kalian, keadaan ekonomi kalian, dan resiko profile ya of course. Bisa coba reksadana, bisa saham, emas, atau bahkan robo-advisor. Dan banyak lah macamnya. Yang penting kalian bisa mulai sisihkan sebagian dari
gaji bulanan, misalkan berapa persen, 10%, 20% untuk diinvestasikan karena buahnya akan ada di masa depan. Oke, yang kelima, langkah kelima. Nah, ini sesuatu yang bisa dibilang kayak benteng juga seperti tadi di langkah nomor 2, tapi ini lebih robust, lebih kuat nih. Gue pengen ngomongin tentang asuransi. Nah, kalau dana darurat itu memang 3-6 kali pengeluaran bulanan tuh perlu banget ya. Cuman kalau misalkan ada musibah yang gede banget, seperti lu tiba-tiba jatuh sakit yang kritis, lu perlu biaya yang lebih kan. Nah, disinilah asuransi bisa memproteksi kalian punya cash flow. Jadi kalau misalkan harus opname contohnya, nah kalau nggak ada asuransi itu kan pasti berat banget. Nah, jadi biar semuanya itu aman, cash flow-nya aman, asuransi berperan di sini nih. Jadi tabungannya nggak jebol. Gitu. Jadi ingat ya, asuransi ini adalah langkah kelima, biar kalian selain bisa melindungi cash flow kalian, kalian juga bisa melindungi kalian punya peace of mind. Oke, kita lanjut ke step ke-6. Step ke-6 ini lebih ke mindset dan juga perencanaan ya. Jadi untuk punya motivasi dan hidup berbahagia dalam kehidupan ini ya, yang meaningful, of course kita semua harus punya tujuan jangka panjang. Dan untungnya rata-rata memiliki itu. Kalau misalkan kita pengen hidup mandiri, kita harus punya rumah. Ntar kalau misalkan nikah, biaya pendidikan anak juga kayak gimana ya. Dan akhirnya juga pensiun, gimana cara biar tenang. Nah, ini semua pasti kita roughly mempunyai an idea of what it is ya di kita punya kepala. Kira-kira pengen sekolah di mana anaknya, pengen tinggal di mana dan sebagainya macamnya. Nah, step ke-6 ini adalah tentang kita harus catat itu semua. Tentang perencanaan. Kita harus mencatat semua itu, jangan cuma ada di kepala doang. Biar ini kita bisa menurunkan strategi ini ke alokasi budget kita per bulannya. Misalkan ada tabungan untuk uang, untuk pensiun dan sebagainya macamnya, biar jelas, nggak cuma ada di angan-angan doang. Jadi itu adalah step ke-6. Oke, kita sampai di step ke-7 dan ini adalah kunci terakhir nih, yaitu adalah tentang disiplin. Sekecil apapun langkah lu dan dimanapun kalian berada sekarang ya di level atau step-step tadi di atas yang kita udah bahas, kalau konsisten pasti dampaknya bakal besar di jangka panjang. Jadi itu dia 7 habit keuangan yang lu harus miliki. Mulai dari anggaran, nyiapin dana, asuransi, mengontrol utang, biar tetap produktif sampai ke tujuan jangka panjang. Tapi namanya juga kehidupan, pasti ada kejutan, pasti bisa ada musibah, amit-amit. Tapi itu mungkin terjadi kan, dan ada peluang bisnis juga yang nggak bisa kalian tinggalkan gitu. Atau lu pengen bantu orang lain di sekitar kalian, atau bahkan lu sendiri membutuhkan biaya tak terduga yang sangat besar. Kalau memang kepepet, kita punya solusinya. Solusinya adalah fasilitas dana saver. Bunganya itu mulai dari 0,75% per bulan dan tenornya fleksibel bisa sampai 4 tahun. Dan lu tinggal menggadaikan BPKB lu aja. Jadi kendaraan atau mobil lu bisa tetap dipakai. Oke guys, jadi itu dia video untuk kali ini. Lumayan panjang ya, tapi semoga bisa membuat kalian punya keuangan tuh stabil dan strategi keuangan kalian ke depannya tuh lebih jelas. Dan juga of course, fasilitas dana saver selalu ada buat kalian. Dan kalau kalian pengen dana segar, kalian bisa langsung cek saver.id ya sekali lagi, dan cuman isi formulir 30 detik, kita bisa langsung urusin dana segar tersebut untuk dikirimkan ke kalian. Jangan lupa untuk like dan share video ini buat teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa juga untuk like video ini. Jangan lupa juga untuk follow Seva by Astra yang link-link sosial medianya ada di description di bawah. Itu dia video untuk kali ini. Nama gue Erik, and I will see you in the next video. Bye-bye. Seva, member of Astra.